Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia, bulan istimewa dan bulan yang sangat dihormati dalam agama Islam. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, tapi tidak ada salahnya kita menelaah tentang apa yang ada di balik bulan Sya'ban. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berhubungan dengan bulan Sya'ban beserta beberapa dalil yang mendasarinya dan asal-usul di baliknya. Terima kasih, selamat menyimak. Dalam kitab Madhafi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an dijelaskan bahwa dalam bulan Sya'ban terdapat 3 peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah pengalihan arah kiblat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa beliau Rasulullah SAW setiap malam sering kali memandang ke langit untuk menunggu datangnya wahyu. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ini sebagai perintah untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah ayat 144 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Peristiwa kedua yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah penyerahan keseluruhan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban selain bulan yang mulia juga sebagai bulan di mana di dalamnya amal-amal manusia akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau musannif meriwayatkan sebuah hadis dari Imam An-Nasa'i yang isinya tentang dialog antara Usamah bin Zaid dengan Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid ketika bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh selain berpuasa pada bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa hadha syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa ana uhibbu ayyurfa 'amali wa ana sha'im." Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Di dalamnya amal-amal manusia akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya lebih senang apabila amal saya diangkat dan saya dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i. Peristiwa ketiga yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran bersolawat kepada Rasulullah SAW. Beliau Ibnu Abi Syai Al-Yamani mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan solawat karena di dalamnya ayat tentang anjuran bersolawat kepada Rasulullah SAW diturunkan, yakni ayat ke-56 dari surat Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepada. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Syihabuddin Al-Asqalani dalam Mawahibnya dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau mengatakan bahwa surat Al-Ahzab ayat 56 tentang anjuran bersolawat kepada Rasulullah SAW ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam. Selain 3 peristiwa tadi yang menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa, kita semua tahu pada bulan tersebut terdapat satu malam yang tidak boleh luput dari perhatian kita, yaitu malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Dengan mengutip dari kitab yang sama, yaitu kitab Madhafi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, sehingga mereka terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban tidak ada keutamaannya sama sekali, hukumnya sama dengan malam-malam biasa lainnya. Di antara golongan ini adalah Syekh Abdul Khatib bin Dihya dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa amalan khusus yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban seperti qiyamul lail dan berpuasa, seperti khusus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, itu hukumnya dalilnya adalah
lemah bahkan palsu. Golongan kedua yakni golongan jumhur ulama seperti Syekh Hasanain Muhammad Ali Makhluf, Imam As-Subki, Imam Thahir bin Al-Haddadi, dan Syekh Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi dan beberapa ulama lainnya mengatakan sebaliknya, bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam dengan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka yang meminta ampun, mengasihi mereka yang meminta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melampangkan penderitaan orang yang susah, serta membebaskan sekelompok orang dari api neraka. Lalu golongan ini berpendapat berdasarkan apa? Tentu ada hadis yang mereka gunakan. Salah satunya adalah hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hajar dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yutalli'u lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin wa musyahidin. Allah melihat pada pertengahan malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Itu pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Kubra, di mana beliau mengatakan wal hasilu anna hadhihi lailata fadlan wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wastijabatun makhsusatun. Tsumma qala Syafi'i anna du'a yustajabu fiha. Maka pada kesimpulannya, malam ini adalah malam yang mulia. Di dalamnya terdapat pengampunan dan pengabulan Allah yang istimewa. Tentu kita sebagai umat Islam tidak ingin kehilangan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh para ulama ini. Nah, untuk bagaimana hukum memperingati malam nisfu Sya'ban dengan melakukan suatu ritual dan ibadah tertentu, misalnya saya mengutip dari kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi Sya'ban karya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Di sana beliau menjelaskan bahwa hukum memperingati malam nisfu Sya'ban, di dalamnya terdapat perselisihan antar ulama sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Pendapat pertama adalah pendapat para tabi'in Ahlus Syam dan sebagian Ahlul Basrah. Mereka berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia dan penuh dengan keutamaan. Namun para tabi'in Ahlus Syam ini berbeda pendapat tentang bagaimana hukum memperingati malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid-masjid. Menurut Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir, hal seperti ini bukanlah suatu bid'ah. Sendiri yakni Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau menganjurkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk bersama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban di Zawiyah As-Siddiqiyah yang terletak di Madinah Qadimah, kota Tenjer. Beliau mengajak masyarakat untuk membaca Quran bersama, doa bersama, dan berzikir bersama di Zawiyah As-Siddiqiyah. Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas Ahlul Hijaz. Mereka berpendapat bahwa memperingati malam nisfu Sya'ban dengan suatu ibadah tertentu itu adalah bid'ah. Memuliakan nisfu Sya'ban dengan bentuk apapun ibadah itu adalah bid'ah. Dan ibadah apapun yang terkhusus untuk merayakan, untuk memperingati malam nisfu Sya'ban, hukumnya adalah makruh. Termasuk amalan yang diperdebatkan adalah amalan membaca Yasin sebanyak 3 kali setelah sholat maghrib. Tentu amalan ini sangat masyhur dan tidak asing di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NU yang sudah melaksanakannya secara turun-menurun. Hamid Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir dalam kitabnya Kanzun Najwa Surur fil Adhiyatil Lati Tashrahu Sudur menjelaskan secara terperinci bagaimana melaksanakan amalan ini menurut beberapa ulama. Demikianlah sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang bulan Sya'ban. Semoga kita senantiasa bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dalam bulan-bulan mulia umat Islam. Untuk bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam keutamaan nisfu Sya'ban. Sebagai umat muslim yang baik, sudah seharusnya kita mengangkat tinggi toleransi dan menghargai perbedaan antara ulama, sebagaimana yang dicontohkan oleh para alim ulama kita terdahulu. Semoga kita senantiasa dalam dekapan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Esa, terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.